wabarakatuh. Kami dari kelompok Mengkudu yang beranggotakan saya Arzita Hifatuzaro nomor absen 4. Nama saya Fauzia Jadugroho nomor absen 10. Nama saya Resiana Triningsi nomor absen 25. Nama saya Revan Adisa Putra nomor absen 26. Nama saya Siti Amarwati nomor absen 29. Nama saya Vanessa Nuriski Azari nomor absen 33. Kami di sini akan menerapkan 12 prinsip kimia hijau dalam pengolahan limbah tempe menjadi pupuk organik. Hai teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu kimia hijau atau green chemistry? Jika belum, salah satu anggota tim Mengkudu akan memberitahu kalian. Dengarkan baik-baik ya. Kimia hijau adalah bidang kimia yang berhubungan dengan desain, proses, serta produk untuk menurunkan atau menghilangkan sama sekali produksi dan atau menggunakan zat beracun. Kimia hijau sering pula disebut kimia berkelanjutan. Bidang kimia ini tidak bisa disamakan dengan kimia lingkungan, sebab kimia hijau lebih berfokus pada dampak lingkungan dari kimia, serta pengembangan praktik berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan. Misalnya strategi pengendalian pencemaran lingkungan. Sementara kimia lingkungan lebih berfokus pada efek bahan kimia beracun atau berbahaya terhadap lingkungan. Intinya, kimia hijau berupaya mencegah polusi dan mengurangi dampak negatif produk serta proses kimia terhadap lingkungannya juga manusia. Keterampilan dalam kerja ilmiah yang baik dapat dikembangkan atau diwujudkan dengan keterampilan yang berimplikasi pada bahan-bahan kimia sesuai dengan prinsip kimia hijau. Paul Anastas dan John C. Warner menjelaskan bahwa hal yang penting dalam penerapan kimia hijau adalah 1. Mencegah terjadinya limbah di tempat pertama pembuatan produk. 2. Menggunakan pereaksi dan pelarut yang aman bagi lingkungan dan manusia. 3. Melakukan perubahan reaksi secara selektif dan efisien. 4. Menghindari produk dan reaksi kimia yang tidak perlu. Apabila pemanfaatan bahan-bahan kimia dilakukan secara bijaksana, maka akan berdampak terhadap proses penyelamatan atau konservasi lingkungan. Dalam situs Ensiklopedia Britannica dituliskan bahwa pada 1998, Paul Anastas dan John Warner merumuskan 12 prinsip kimia hijau, yaitu 1. Pencegahan. Lebih baik melakukan pencegahan terhadap produksi limbah daripada mengolah dan membersihkan limbah. Sebagaimana telah dikemukakan, kimia hijau bertujuan mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya dengan mendesain dari produk kimia dan prosesnya. 2. Ekonomi atom. Penerapan metode sintetis baru yang dirancang untuk memaksimalkan penggabungan semua bahan yang digunakan dalam proses ke dalam produk akhir. Penerapan ini untuk menghasilkan limbah yang lebih sedikit. Dengan limbah yang sedikit, maka lingkungan jadi tidak terlalu rusak. Sintetis kimia tidak berbahaya. Perancangan metode sintetis untuk menghindari penggunaan atau menghasilkan zat-zat beracun bagi manusia maupun lingkungan. Dalam merancangkan sintetis kimia yang aman, maka lingkungan dan manusia tidak akan rusak. Perancang bahan kimia yang lebih aman. Produk kimia yang dihasilkan harus dirancang untuk berpengaruhi fungsi yang diinginkan dan meminimalkan tingkat toksisitasnya. 5. Pelarut dan alat bantu yang lebih aman. Sebisa mungkin meminimalkan dan menghindari penggunaan dan bahan pembantu zat pelarut, zat pemisah, dan sejenisnya. Jika digunakan, maka gunakan bahan pembantu yang bersifat lebih aman atau tidak berbahaya bagi lingkungan. 6. Desain untuk efisiensi energi. Persyaratan energi dari proses kimiawi untuk memindahkan dampak terhadap lingkungan dan ekonominya. Apabila memungkinkan, maka sebaiknya metode sintetis dilakukan pada suhu dan tekanan sekitar. 7. Penggunaan bahan baku terbarukan. Bahan mentah atau bahan baku yang digunakan harus dapat diperbarui jika memungkinkan secara teknis dan ekonomis. Dalam memperbarui bahan baku yang telah digunakan, maka limbah yang pun akan berkurang. Penggunaan reagen katalisis atau selektif mungkin lebih baik daripada reagen stoikiometri. Dari sisi kimia hijau, penggunaan katalis berperan pada peningkatan selektivitas maupun mampu meminimalkan penggunaan energi dalam suatu reaksi. 10. Desain untuk degradasi. Produk kimia yang dihasilkan harus dirancang sedemikian rupa hingga pada akhirnya
produk tersebut dapat terurai menjadi produk degradatif tidak berbahaya dan bertahan lama di lingkungan. Analisis real time untuk pencegahan polusi. Pengembangan metodologi analitik yang diperlukan untuk memungkinkan analisis real time untuk pencegahan polusi, pemantauan dan pengendalian dalam proses sebelum pembentukan zat berbahaya. 12. Penggunaan bahan kimia yang lebih aman secara inheren untuk pencegahan kecelakaan. Penggunaan dalam proses kimia apabila memungkinkan menggunakan zat kimia yang berpotensi rendah kecelakaan, termasuk ledakan, kebakaran, dan sejenisnya. Makanan keseharian masyarakat Indonesia, termasuk di Jawa. Tempe diolah dalam berbagai varian masakan sehingga sesuai dengan selera banyak orang. Gizi yang dikandungnya membuat tempe menjadi santapan yang murah meriah dan menyenangkan. Namun, di balik itu, di dalam pembuatan tempe juga menghasilkan limbah yang mengeluarkan bau tidak sedap dan juga dapat mengotori sayuran, air di sekitar rumah, di air buangan seperti air cucian, air rebusan, dan air rendaman kacang kedelai. Dari satu kali proses pembuatan tempe bisa menghasilkan kira-kira 5 liter air rebusan kacang kedelai. Air rebusan kedelai yang dihasilkan memiliki warna kuning kecoklatan, berbau kedelai yang direbus, dan berbuih putih. Namun, dalam limbah cair rebusan kedelai terdapat kandungan unsur hara, fosfor, nitrogen, dan kalsium yang sangat dibutuhkan Di situ. Mending kita olah aja jadi pupuk organik. Caranya gimana? Mau tahu caranya? Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk penjelasan bagaimana cara pengolahan dari limbah tempe menjadi pupuk organik. Oke teman-teman, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengolah limbah tempe menjadi pupuk organik. Alat dan bahan yang kita perlukan ada limbah tempe itu sendiri, lalu gula merah, lalu di sini juga ada centong, dan botol plastik. Cara pengolahannya adalah pertama, masukkan gula Jawa ini ke dalam limbah tempe yang sudah kita siapkan. Lalu kemudian kuduk hingga larut dan warnanya berubah menjadi kuning agak kecoklatan. Setelah kita aduk hingga merata, kita masukkan ke dalam botol plastik yang sudah disiapkan. Setelah begini, kita akan fermentasi selama 4 jam. Namun, bila Anda mau menggunakan ini, kalian bisa mencampurkannya dulu dengan air. Dan ingat, aduk setiap hari ya. Kalau tidak, gas karbonnya akan naik dan itu akan menyebabkan meledak. Jadi ingat ya untuk mengaduknya setiap hari. Terima kasih. dari limbah tempe yang sudah difermentasi selama 4 jam. Na 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 na, every day's like my iPod stuck on replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep from. Got me singing like na 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 na, every day's like my iPod stuck on replay. Dan penjelasan dari Kamil tentang penerapan 12 prinsip kimia hijau dalam pengolahan limbah tempe menjadi pupuk. Bila ada salah kata atau ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.